Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik. Sebelum itu saya akan absensi kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ayo Pak. Siapa tuh? Andi sama Okan. Kenapa kira-kira dia nggak hadir? Bolos Pak. Bolos. Nanti mungkin kalian juga bisa ya mengingatkan supaya dia ikut pelajaran karena pelajaran itu penting. Ayo Pak. Baik, di sini tadi mulai materi itu rumusan proklamasi. Baik, di sini kita akan membahas terkait rumusan proklamasi. Di mana untuk di sini tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kalian dapat menjelaskan terkait proses rumusan teks proklamasi itu. Terus metode yang saya gunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Untuk langkah-langkahnya pertama-tama saya akan menjelaskan terkait peristiwanya, lalu ada nanti pengenalan terkait tokoh-tokohnya. Setelah itu baru ada sesi tanya jawab. Habis itu kita ada kesimpulan bersama, lalu ada quiz. Oke. Baik, kalian tahu nggak sih di mana sih perumusan proklamasi ini terjadi? Di mana? Jakarta. Ya, betul sekali, itu di Jakarta. Cuman lebih tepatnya di mana? Kayak rumahnya itu ada yang bisa Di rumah Samana Maida, Pak. di rumah Samana Maida. Pak, itu loh Pak. Jangan kan ya. Silakan disimak dulu. Baik, ada yang tahu pada tanggal berapa rumusan teks proklamasi ini? 16 Agustus, Pak. 15 Agustus. Baik. 16. Ada yang tahu nggak waktunya tuh lebih tepatnya kapan? Malam hari. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Angel. Ada yang tahu juga selesainya kapan? Dini hari. Dini hari. Jamnya? Berapa detik? Nggak tahu. Jam 3. Oke. Betul sekali, tepat sekali jawabannya jam 3 dari Fania, tukang Fania. Jenny, Oh, ya. panggilannya Bukannya tadi yang langsung cuma mana ya? Andi sama Andi. Jenny juga. Sudah. Oke, nanti saya lihat absen lagi ya. Oke, Pak. Jadi gimana untuk tokoh-tokohnya ada yang tahu nggak kalian? Tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Soekarno Pak. Soekarno. Oke. Yang kedua, Muhammad Hatta. yang ketiga, Ahmad Subarjo, Pak. Ahmad Subarjo. Kalau nama orang tua, Pak.
Nggak boleh ya malah. Ngomong itu nggak baik. Ya nggak Pak. Baik, untuk sekarang sendiri itu kalian tuh ngasih peranannya sebagai apa? Terus Tata dan Ahmad Subarjo kurang empat. Ada yang bisa? Oke, yang tulis itu sekali beri pos untuk Tata sebagai ada yang tahu? Ide. Oh, bukan rumus ya. Ini lebih tepatnya dia akan meredaksi tulisannya. Kalau Ahmad Subarjo, ya baik, untuk dia itu juga melakukan rumusan juga bersama Soeharto dan Hatta di paragraf pertama. Nah, ada Ahmad Subarjo juga yang menjadi penengah di peristiwa Rengas Dengklok sebelumnya, yang melatar belakangi rumusan teks proklamasi ini yang pada 19 Agustus terjadi di bawah hari kalau didesak oleh golongan muda. Nah, ada yang tahu nggak kalian untuk siapa sih yang mengetik naskah proklamasi? Medik ya. Ayo atau yang ganggu ya. Nanti yang lain udah fokus. Oke Pak. Terima kasih Pak. Baik, apakah kalian bisa melihat, bisa kalian mencari terkait teks proklamasi di HP kalian mungkin? Boleh kalian cari. Ada pertama. Mungkin bisa sama-sama temannya yang lain. Apakah sudah? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Oke. Nah, ada yang belum? Sudah. Nah, baik. Kalian bisa lihat di situ di bagian paragraf, di bawah tanggal, di bawah tanggal kan pencetus tanggal itu yang menyatakan bahwa atas nama bangsa tuh, ya atas nama bangsa. Nah, jadi atas nama bangsa Indonesia ini sebelum diketik atau masih ditulis oleh Soekarno itu adalah wakil-wakil bangsa tuh. Nah, kenapa dia bisa berubah? Karena ketika akan diketik ulang oleh Saint-Exupéry, Muhammad Hatta itu meredaksi tulisan tadi. Kenapa wakil-wakil bangsa, sedangkan kemerdekaan itu bertujuan untuk semua rakyat kan? Nah, akhirnya dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Lanjut, coba lihat lagi di situ di tanggal. Nah, coba kalian perhatikan apa sih? Ada yang beda nggak penulisannya? Nah, yang di bawahnya di bagian tanggal. Tahunnya. Oke. Tahunnya berapa? 05. Berarti tanggalnya ini ya. Ya, 17 8 Oke. Nah, ada jadi kita merdeka tahun berapa?
17 Agustus 1945. 45. Kenapa di sini 05 di yang kalian lihat? Hah? Nggak mungkin, karena kan kita tahu merdeka itu 1945 kan? Kenapa di sini 05? Hah? Tipe ada yang lebih tepat lagi? Ya, betul sekali. Jadi di sini nih beri aplaus dulu untuk saya. Di sini itu adalah tahunnya Jepang yang disebut dengan kalender Jing. Betul sekali. Gimana dia tahunnya 2605. Jadi dia jauh di depan kita ya. Di depan itu manusia masa depan. Betul sekali ya. Bagaimana seperti itu. Nah, akan tetapi ketika teks itu dibacakan oleh Soekarno, beliau bukan membaca 05 tapi 45. Nah, apa sih yang melatar belakangi Soekarno menulis 05 nih daripada 45? Ada yang tahu? Soekarno aturan depan yang lain masih terbayang-bayang. Ada lagi? Jepang masih ada di Indonesia. Ya. Jepang masih ada di Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi Jerman beliau pos untuk Anda. Untuk menghindari konflik. Baik. Dia menghindari konflik terhadap Jepang. Nah, dan ternyata teks proklamasi ini yang ditulis oleh Soekarno itu setelah jadi lalu diketik sama Stephen Melik, ternyata tulisan tangan yang asli itu malah dibuang ke tong sampah. Ya, jadi jadi dibuang ke tong sampah karena dia itu dinyatakan bahwa saat itu tulisan itu tuh sudah hanya konsep saja, nggak penting karena sudah ada yang diketik tuh. Nah, tahu nggak kalian siapa sih yang menyimpan atau menemukan dari tulisan itu? Sari, betul. Siapa yang menemukan? Siapa? Perempuan. Dia laki-laki. Dia tuh dia ada di dalam rumah situ juga, di dalam rumah Laksamana Maida tadi. Perempuan, dia ada tapi bukan tokoh ini. Waduh, ada di sana, dia bukan di sini. Baik, dia seorang wartawan atau jurnalis. Ya. Jawaban pertama itu BM dia. Dia. Ada yang tahu? Dia baru tahu soal ini. Nah, jadi yang penemunya adalah Burhanuddin, di mana ketika itu dibuang, Burhanuddin itu mengambil malahan karena disipannya tuh jangan tahu nggak berapa lama beliau menyimpan? Berapa lama, Pak? 40 tahun. Oke, tapi kurang tepat 9 bulan. Ada yang bisa bantu yang lain? Yang cewek-cewek mungkin? 1 tahun 5 bulan. 1 tahun. Enggak. Jadi lebih tepatnya adalah 47 tahun karena 1992 itu baru dikirim ke pemerintah. Baik, kita masuk saja ke ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa?
Jadi Pak. Mungkin Irfan atau Azhar? Irfan. Baik, karena waktu habis, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.